Zahwa Iman Nisania dengan NIM 040, Muhammad Rizal Hanif dengan NIM 090, Dini Hoiriah Zahrani dengan NIM 113, Amraini dengan NIM 002 dengan materi yang berjudul Keputusan Investasi Model. Kelompok 2 dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi model. Investasi model digunakan untuk menjelaskan rencana manajer untuk mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki implikasi jangka panjang. Investasi tidak hanya mencakup penanaman dana, tetapi juga pembelian barang, dagangan, dan juga perawatan juga merupakan investasi. Keputusan investasi modal atau capital investment decision berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, dan juga penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Karena keputusan investasi model menempatkan sebagian sumber daya perusahaan pada risiko, sehingga keputusan investasi model adalah keputusan yang amat penting yang diambil oleh para manajer. Proses penganggaran investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Jenis dari penganggaran modal itu sendiri itu ada dua, yaitu proyek independen adalah proyek investasi modal yang tidak berkaitan satu dengan yang lain. Jadi apabila ada proyek yang diterima ataupun ditolak, tidak akan berpengaruh terhadap proyek yang lain. Yang kedua, proyek saling eksklusif. Proyek ini mengharuskan perusahaan untuk memilih salah satu alternatif yang saling bersaing untuk menyediakan jasa dasar yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis investasi modal. Jenis-jenis keputusan investasi modal itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama keputusan pengurangan biaya, yang kedua keputusan pelunasan pabrik dan fasilitas penggunaan, yang ketiga keputusan pemilihan mesin, yang keempat keputusan untuk membeli atau menyewa, yang kelima keputusan untuk penggantian perawatan. Keputusan investasi modal itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama keputusan penyaringan atau screening decision adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan apakah usulan proyek investasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua keputusan pemilihan atau preference decision adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif usulan proyek investasi. Selanjutnya, arus kas sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada arus kas keluar dan juga arus kas masuk. Arus kas keluar merupakan investasi awal termasuk biaya instalasi, kenaikan modal kerja, reparasi dan juga pemeliharaan, dan kenaikan biaya operasi. Sedangkan arus kas masuk merupakan kenaikan pendapatan, penurunan biaya, nilai sisa atau residu, dan juga kebebasan modal kerja. Alasan utama analisis menekankan pada arus kas adalah bahwa laba akuntansi itu berdasarkan konsep aktual yang mengabaikan timing arus masuk dan juga arus keluar kas. Meskipun informasi laba bersih sangat bermanfaat bagi keperluan lain, informasi laba bersih tidak digunakan dalam analisis perdiskontoan arus kas. Dengan demikian, manajer dapat mengabaikan informasi laba bersih dan lebih berkonsentrasi pada upaya mengidentifikasi arus kas yang berhubungan dengan sebuah proyek investasi. Selanjutnya, metode maksimal diskoto. Yang pertama, metode by period atau periode pengembalian. Periode pengembalian investasi adalah waktu yang diberikan oleh sebuah proyek investasi untuk menutup investasi mula-mula dengan penerimaan kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Metode periode pengembalian investasi memutuskan perhatiannya pada rentang waktu tersebut. Anggapan dasar metode ini adalah semakin cepat waktu yang diperlukan oleh sebuah proyek investasi untuk menutup investasi awal, semakin baik proyek investasi tersebut. Apabila arus kas dari proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka rumusnya periode pengembalian sama dengan investasi awal bagi arus kas. Untuk kelebihan metode periode ini, yang pertama mengontrol resiko yang terkait pada ketidakpastian arus kas masa mendatang. 2. Meminimalkan dampak dari suatu
perusahaan. Ketiga, mengontrol risiko keuangan. Keempat, memantau dampak dari suatu investasi terhadap ukuran kemampuan perusahaan. Untuk yang kedua, metode accounting rate of return adalah metode penelitian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba atau keuntungan tersebut, baik diperhitungkan dengan nilai investasi atau initial investment atau rata-rata investasi atau average investment. Perumusan tingkat pengembalian akuntansi ini adalah tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata bagi investasi awal atau rata-rata. Untuk keuntungannya, pertama, ukuran jelas untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak merugikan terhadap pendapatan bersih perusahaan. Kedua, kepastian gampang menentukan terhadap pendapatan sehingga bonus dapat meningkat. Kerugiannya mengambilkan nilai waktu dari nilai uang. Untuk materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode diskonto. Yang pertama yaitu metode net present value atau NPV. Dengan metode NPV ini, penilaian sebuah usulan investasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, seluruh arus kas masuk yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi dinilai tunaikan. Yang kedua yaitu seluruh arus kas keluar selama umur proyek juga dinilai tunaikan. Yang ketiga, nilai tunai arus kas masuk dijumlahkan dan nilai tunai arus kas keluar juga dijumlahkan. Selanjutnya yaitu bandingkan nilai tunai arus kas masuk dan jumlah nilai tunai arus kas keluar. Selisih antara kedua angka disebut dengan net present value atau angka ini digunakan untuk membuat keputusan menerima atau menolak sebuah usulan investasi, yang dimana rumusnya tertera pada layar. Selanjutnya yaitu metode internal rate of return atau IRR. Internal of return adalah tingkat bunga yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi selama umur proyek tersebut. Tingkat bunga ini sering disebut dengan hasil atau yield sebuah proyek investasi. IRR dihitung dengan mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai tunai arus kas keluar dan nilai tunai arus kas masuk sebuah proyek. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat bunga yang menghasilkan angka NPV sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa IRR merupakan true interest yield yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi, yang dimana rumusnya tertera pada layar. Selanjutnya itu perbedaan NPV dan IRR. Jika NPV itu, metode NPV menganggap bahwa arus kas masuk akan diinvestasikan kembali pada tingkat kembalian tertentu, sedangkan IRR itu metodenya tingkat kembaliannya sama dengan IRR. NPV mengukur kemampuan laba dalam angka absolut, sedangkan IRR pengukurannya dalam angka relatif. NPV itu konsisten dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, sedangkan IRR tidak selalu memberikan hasil yang akan memaksimalkan kekayaan. Kapital rasional adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kajian dan pemilihan proyek-proyek dengan kendala dana untuk menghasilkan nilai maksimum bagi perusahaan. Dalam pendekatan ini, nilai perusahaan dimaksimumkan dengan memilih kombinasi proyek yang merayap dana yang tersedia dan memaksimumkan jumlah NPV. Proyek independen dan investasi parsial. Untuk memilih proyek investasi yang
memaksimumkan jumlah NPV dapat digunakan indeks NPV apabila dua kondisi ini terpenuhi, yaitu yang pertama, proyek investasi yang dianalisis bukan proyek yang saling meniadakan atau melalui eksklusif. Yang kedua, dimungkinkan investasi parsial. Indeks NPV dapat dihitung dengan membagi NPV dengan investasi awal. Investasi yang dapat dipecah atau divisible investment, artinya investasi dapat dilakukan untuk sebagian saja. Sedangkan investasi yang tidak dapat dipecah atau indivisible investment, artinya nilai investasinya harus 100%. Jika dana yang dimiliki oleh perusahaan tidak terbatas jumlahnya, maka proyek yang menghasilkan NPV tertinggi yang akan dipilih dari proyek-proyek yang saling meniadakan. Post audit terhadap proyek investasi terpilih. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kinerja proyek investasi yang diharapkan benar-benar dapat tercapai. Selain itu, untuk menilai apakah data dan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan memilih alternatif proyek investasi cukup akurat dan menggambarkan kondisi sesungguhnya. Peran dan nilai post audit. Yang pertama, post audit mengevaluasi kinerja aktual proyek dalam hubungannya dengan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, post audit dapat menghasilkan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja proyek atau meninggalkannya. Perhitungan dan penyesuaian arus kas. Perhitungan arus kas merupakan langkah kritis dalam proses investasi modal. Kesalahan estimasi arus kas berarti kesalahan keputusan investasi. Langkah untuk menghitung arus kas. Yang pertama, peramalan pendapatan, beban dan pengeluaran modal. Yang kedua, penyesuaian arus kas total terhadap inflasi dan pajak. Penyesuaian peramalan untuk investasi. Ketika analisis NPV dilaksanakan, tingkat inflasi harus dilibatkan dalam meramalkan arus kas operasional. Ketika investasi akan diputuskan, tampak bahwa terjadi kegagalan investasi bila unsur inflasi tidak diikut sertakan. Penyesuaian arus kas setelah pajak. Penyesuaian arus kas total karena pengaruh pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva disebut arus kas keluar. Yang kedua, arus kas masuk yang dihasilkan selama pelaksanaan pekerjaan yang disebut dengan arus kas bersih. Arus kas bersih meliputi provisi untuk pendapatan, beban operasional, penyusutan, dan implikasi pajak yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum